Halo, selamat malam, Pak Sugino. Jelas ya suara saya ya? Iya, jelas, Pak. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan nggak sampai sini? Sambil nunggu yang lain nih. Apakah sejauh ini ada pertanyaan? Masih belum ya, Pak ya. Oke, oke, oke. Oke, sambil nunggu yang lain. Udah nggak apa-apa, kita langsung mulai aja daripada nanti kemalaman. Nah, oke. Sekarang kita ada di webinar terakhir. Terus nanti mulai tanggal 28 itu kita udah mulai lihat pasar live bareng-bareng. 28 sampai seterusnya. Nah, jadi nanti kalau misalkan eh, masih bingung, itu nanti ya tanya aja, tanya di grup aja nggak apa-apa, atau mau tanya sekarang juga nggak apa-apa, atau mau ngerasain live dulu biar tahu yang dibingungin apa, itu juga boleh. Terus jangan langsung buka akun dulu, saran saya. Paling nggak 2 minggu, 3 minggu, latihan simulasi dulu, gitu. Nah, tujuannya apa sih latihan simulasi? Ya biar pertama ya biar biasa dulu sama tombolnya. Yang kedua biar biasa dulu sama pergerakan pasarnya. Ini kebetulan pasarnya pergerakannya lagi ekstrim karena banyak ini ya, banyak penyebab ya. Penyebab utamanya ya suku bunga mau naik. Penyebab berikutnya inflasinya ekstrim. Dan tambahannya lagi adalah ada eh, Ukraina dan Rusia. Nah,
Nah, sekarang kita ada di mana tuh? Kita sekarang ada di sini, udah di tahap final kita. Ini kita udah bahas ini langsung semua hari ini. Yang enggak nomor 3, karena paling enggak latihan simulasi dulu ya seminggu sampai 3 minggu. Oke ya. Nah, nanti saya akan bahas detail itu. Nomor satu ini gampang. Buat buat akun simulasi ini nggak ada 15 menit. Buat tahu cara pakainya itu sebetulnya nggak ada 1 jam udah pasti bisa. Coba-coba itu pasti bisa. Kalau salah pun tinggal di reset. Jadi nggak ada resiko sama sekali. Nah, nanti yang saya bahas yang agak agak detail tuh yang nomor 2 ini tentang eh, modal persiapan modalnya itu kayak apa sih? Sama nomor 4 gimana caranya, gimana biar kita bisa kolaborasi untuk jangka panjang antara peserta dengan market trader kayak gitu tuh ya. Belum ada yang datang. Belum ada yang datang ya. Ya nggak apa-apa, bisa lihat rekamannya. Nah, nah ini yang perlu kita buka adalah buka di website ya, tradingview.com. Kayak gini nanti tampilannya. Ini tradingview.com ya. Habis buka ini, terus nanti langsung sign up kalau belum punya. Login dulu yang penting. Sign up dulu, udah terus nanti login. Nah ini kalau bisa sambil kerjain biar em, biar nggak bingung nanti pas sudah waktunya simulasi nggak bingung. Ya, Pak Sujono udah nyoba buka ini websitenya tradingview.com. Oh ya, ini saya coba buka dulu ya Pak ya. Hmm. Nanti jangan lupa di sign up ya. Oke Pak. Pak itu Oh, hmm. emailnya berarti email baru ya Pak berarti ya? Saya saranin gitu sih, soalnya kalau pakai email yang lama takutnya campur-campur. Tapi kalau pakai email lama juga nggak apa-apa, suka-suka sih. Oh, oke oke Pak. Saya coba dulu ya. Hmm.
Kalau ada kendala saya dikasih tahu ya Pak ya. Oke Pak, tadi tiba-tiba hilang Pak suaranya Pak. Oh, iya, oke, oke. Oh, Nggak, tadi ini emang nggak ngomong apa-apa sih. oke oke. Oh, nggak ada kendala kan ininya di Kenapa? TradingView-nya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Ini udah berhasil atau sampai Ini mana? lagi create akun baru sih Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Iya, oke. Oke. Halo, malam Bu Isfatin. Selamat malam. Malam Bu. Eh, Bu, coba buka tradingview.com ya. Pakai komputer kan? Bu? Enggak, saya ini masih di jalan, sebentar lagi pulang. Oh ya, oke, oke. Nanti Iya. nanti buka ini ya, tradingview.com ini ya. Pakai apa? Pakai laptop buka tradingview.com ya nanti ya. Trading? Tradingview.com ini. Oh, trading view. Ya, ya. Heeh. Oke, oke, sip. Ya, masih di jalan sebentar ya. Oke, oke. Halo, malam Pak Yani. Malam Pak Yani. Oh, suaranya nggak ada Pak Yani. Suaranya nggak kedengeran ya. Halo Pak Yani. Nggak ada suaranya ya. Nggak ada. Oke, ini sekarang tugasnya adalah buka tradingview.com dulu. Oke ya. Nah, habis buka tradingview.com dulu, terus habis itu sign up dulu. Sign up. Daftar ya. Kalau bisa pakai email baru biar tidak tabrakan. Nah, biar tidak ketumpuk-tumpuk nanti kalau ada email yang perlu dibuka tentang trading. Oke.
Nah, kalau udah berhasil, habis itu buka more ini, oke ya, habis buka more, terus pilih klik desktop apps ini ya. Nah, terus download for Windows. Jadi nanti bukanya kayak gini. Nanti kalau udah ke-install, ini nanti ke-install, ini gratis. Itu nanti jadi munculnya kayak gini. Nanti bisa muncul nggak, jadi nggak buka lewat website gitu. Soalnya kalau buka lewat website itu nanti bandwidth-nya kebagi-bagi sama tab lainnya. Kalau kebagi-bagi nanti kadang datanya nggak ngeload, ngeloadnya nggak langsung gitu. Ada yang udah sampai sini belum? Atau masih daftar? Pak Sudino udah sampai tahap ini atau masih daftar kah? Masih daftar Pak, bentar lagi ya. Oke, oke, siap, siap. Nggak apa. Oke, yang baru masuk saya jelasin ya. Eh, buka TradingView dulu. Oke ya, buka TradingView dulu. Terus sign up. Oke ya. Nah, habis sign up, daftar dulu. Diisi semua datanya. Daftarnya gratis, jadi nggak bayar. Nah, kalau sudah, terus pencet more ini. Terus pilih desktop app. Oke ya. Jadi yang belum daftar, daftar dulu. Karena kita lihat chartnya pakai ini. Oke. Oh ya, Putina udah punya ini ya, udah punya akun TradingView ya Putina ya. Oh, sudah, Pak. Gimana? Sudah. Oh udah ya, udah. Mm-mm. Udah coba download versi desktop. Oh, versi desktopnya belum. Saya lebih banyak ke HP. Oh, ini di Kayaknya download. kalau desktop itu saya bukanya pakai web deh. Pakai web, Pak, langsung trading view gitu, nggak pakai yang aplikasi. Soalnya kalau yang pakai yang di web itu kadang datanya suka nge-lag karena kan Oh, kebagi sama tab lainnya bandwidth-nya. mm-mm. Oh Jadi, gitu, ya. jadi download aja ini. Mm-mm. Hmm. Ya sama-sama gratis kok. Iya. Belum nyoba sih, tak pikir nggak ada aplikasinya kalau di desktop, makanya pakainya web terus. Ada kok ada. Hmm. Kalau pakai Mac pakai download yang Mac, kalau yang Windows yang Windows. Mm-mm. Hmm.
Oke, terus Halo, Wak. halo. Ini saya TradingView itu mulai gunakan ya. Saya sudah membuat akun. Udah Iya, udah udah buat akun atau sudah membuka akun, sudah bikin akun. Ini sudah masuk ke tradingview.com. mm-mm. Eh, Look first itu ya. Itu mulai gunakan begitu ya. Iya, yang paling kanan sendiri nanti kan ada tulisan daftar. Mulai gunakan. Iya, Ya, mulai guna. Ya itu bisa. kok gini ya. Kayak gimana coba di foto terus taruh di grup, Pak. Ya, bentar ya, foto ya. Mm-mm. Bentar, Atau bentar, di tak adik-adik oke sebentar. oke. Oke. Pilih get started ini kanan atas nih, diklik aja. Terus pilih sign up. Ini nggak usah dipilih ya ini. Terus pilih sign up gitu. Nah, pakai Google atau Facebook pakai Google ya bisa. Jadi, nah ini kan ditawarin kayak gini ya nih. Ini nggak usah diklik dulu, ya kan? Ini bedanya nanti datanya itu bisa gerak 1 menit itu bisa gerak kayak gitu bedanya itu. Nah kita kan belum perlu. Nah makanya sign up dulu aja. Gimana Bu Isfatin? Ada kendalanya di mana tadi? Halo, halo. Ada kendala kak tadi? Ini munculnya kok TradingView free stock chart. Gimana? Munculnya kok TradingView. Mm-mm. Munculnya enggak kayak gini. Gitu. Enggak kayak gini. Enggak kayak gitu. Oh, Ini ini buka buka Google dulu. Coba buka Google. ya Google sudah coba. tadi ya buka Google. Saya Heeh. pilih tradingview.com. Mm-mm. Ini munculnya TradingView melacak seluruh pasar. Iya, itu bahasa Indonesia adanya. Nah, itu diklik aja. Nah, Seluruh ini pasar di ini. heeh, klik. Nah, Oh, terus mulai gunakan. Ya. sudah mulai Mm-mm. gunakan. Oke, look first mulai Mm, gunakan. Ya, mm-mm. Terus 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 muncul skema itu, terus pilih yang mendaftar. mendaftar. Oke, klik. Terus Nah, masuk pakai ke Google. Facebook aja ya. Terserah, boleh boleh Facebook, boleh Google sama aja. Ya, Facebook. Mm-mm. Terus login, oh Facebooknya ya. Mm-mm. Oke. Oh, kalau kembali gimana? Kalau kembali Kembali kembali
Google aja. Lupa passwordnya. Pencet back aja. Ini Di- tanda panah ke kiri itu. ya, Atau ini disilang dulu, terus nanti mendaftar lagi bisa pencet Google. ya. Mm-mm. Google aja. Mm. Ya, Udah pilih berhasil, akun. Sudah udah berhasil. berhasil. Loh, kok no pilih foto bareng? Gimana? Pendaftaran TradingView. Mm-mm. Selesaikan pembuatan akun, pilih foto. Pilih foto. Kok no pilih foto bareng? Foto profile itu di skip nggak apa-apa sih. Skip juga nggak apa-apa. Terus, Heeh. Ada lagi nggak? Tulisannya ada apa? Ada tulisan apa di situ? website ini menggunakan cookie. Oke aja. Terima. Terima. Oke. Terus, lanjutkan. Terus, Saya ingin keluar dari email pemasaran ini gimana? Diklik. iya coba diklik. Keluar loh ya. Saya ingin Mm-mm. keluar. Lanjutkan Mm-mm. ya. Lanjutkan. Oke, sudah. Cobalah skema berbayar. Loh, berbayar. Oh enggak usah. Di itu di skip aja. Skip, terus sampai ke bawah. Mm-mm. Kita pilih Ada tulisan apa di situ? Pro. Pro Plus Premium. Oh itu enggak usah. Terus ada tulisan eh apa ini? Bandingkan Mm-mm. skema, chart, Mm-mm. analisis. Lah ini banyak sekali tulisannya. Atau ini aja apa itu di close dulu, terus buka TradingView lagi, udah Oh, muncul kayak gini persis belum coba? ini ditutup lagi. Terus buka tradingview.com. Oh, gitu. Terus buka dengan view.com lagi. Mm-mm. Oke. Ya, muncul Udah tadi. udah udah muncul sama persis kayak gini. Ini yang di kanan atas udah ada namanya Bu Iswatin belum? Bentar. Atau Bentar. masih suruh mendaftar lagi? Oh, kok nggak ada tulisannya ya? Kayak gini nih nggak ada nih, Ada, ini ada, tapi nggak ada tulisan ini. nggak ada namanya ya. Upgrade. Tulisannya upgrade sekarang 30 hari percobaan gratis. S. Oh, itu diklik aja juga nggak apa-apa sih. Yang upgrade itu. Iya, coba diklik deh. Keluarnya gimana nanti? Oke. Ya, kembali ke tadi lagi. Oh, berarti ya nggak perlu sih. Berarti itu udah selesai berarti. Heeh. Terus, Mm-mm. terus, Terus udah gitu pencet more ini. lanjut apa? Ini yang more ini lainnya. Kalau itu bahasa Indonesia lainnya. Oh, lebih lanjut ya, more. Terus, Terus pilih pilih yang up ini. desktop. Iya, Desktop. betul. Betul. Oke. Terus pilih yang buat Windows ini. Pilih yang Buat Windows. ini saya lihatnya di HP itu kecil banget. Oh, pakai HP toh? Saya pakai yang TradingView pakai laptop, yang ini pakai HP. Oh, webinarnya pakai HP. Oh, ini Heeh. pilih yang for Windows ini. Coba tak gedein ini. Untuk Windows Nah, ini ya, for Windows, ya. klik, Nah, terus diklik download. Nah, udah persis sama. nah itu udah diklik Ah, nanti kan ada download toh. Nah, tunggu dulu aja. oke. Udah lagi download kan? Udah apa? Lagi download kan? Download. Bentar tak Ah, charging. mm, diklik dulu Pengalaman. yang download ini.
Hmm. Yang mana ya download? Ini ada gambar Windows ini, diklik aja. Eh Unduh ini, sudah, unduh. sudah, Udah. sudah. Oh, ada tulisannya undo sebentar. Oh, 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 udah ada Oh, tulisannya unduh. udah ada ya, Udah, undo untuk Windows. Sudah. Ini udah. diklik. Oh ya, diklik. Sudah, tadi udah tak klik munculnya ini. Munculnya seperti ini. Munculnya gimana tuh? Ya itu Nggak lihat. seperti gambarnya Mas Andreas. Oh, nggak muncul ini kayak gini nggak? Hmm? Installer di bawah. Yang di kiri bawah ini muncul kayak gini nggak? Muncul kayak apa? Yang di kiri bawah ini Hmm? ada kedownload sesuatu nggak? Muncul apa? Muncul kayak lagi download sesuatu gitu nggak? Enggak ini. Oh Trading enggak. View API Installer. Oh iya itu diklik coba. Itu diklik. Diklik. Oh, muncul. Mm-mm. Ya, sama. Install Ya, Trading View. ya Ya, ini diinstal. baru muncul. Nah ini Install. install, install. Oh, ya persis. Install. Iya betul, betul. Oke. Oke. Yang lainnya ada yang bingung nggak? Yang lainnya? Yang lainnya ada yang bingung dengan langkahnya nggak? Yang lainnya, oke, nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, saya contohin caranya pakai ya. Nah, itu nanti kalau udah diinstal, nanti dibuka, nanti munculnya banyak banget kayak gini nih. Oh iya sih. Belum. Baru 70%, Mas. Oke, oke, ditunggu aja. Ini saya hapus dulu semua. Oke. Ini sudah. Belum munculnya. Mm-mm. Sudah Gimana? selesai. Udah semua. Sudah terinstall Trading View. Nah, Heeh. terus kan sekarang dibuka trading view-nya. Dibuka apanya? Kita sudah, ini udah Eh, buka. di software-nya udah, bukan di Udah. websitenya loh ya. Di software-nya Eh, udah. ini software, software atau aplikasi. Ini kayaknya softwarenya ya. Heeh, heeh. Trading View Udah. produk perusahaan ini ya. Heeh, Company heeh. ini untuk bisnis. Mm-mm, betul, betul. Trading view itu. Ya. Mm. Munculnya kayak gini nggak? Nggak. Muncul kayak gini. Ya. Tadi Ya, betul begitu. berarti. Betul berarti. Mm-mm. Oke, kayak gini ya munculnya kurang lebih ya. Ya nggak sama persis tapi kayak gini loh. Iya. Ada grafiknya gitu kan ya. Ada grafiknya satu. Itu nanti kalau mau ditambah tinggal ini tanda plus ini diklik. Tanda plus. Mana tanda Mm-mm. plus? Di atas nih, di atas ini kayak kayak mau buka new tab itu. Mana ya? Ada tanda plus. Ini di Oh iya. Tanda plus. eh, nah itu kalau mau nambah Tanda grafik grafik. lagi. Mm-mm. Oh, iya. Mm-mm. Oke ya. Nah ini taruhlah sama apa ya? Sama Google deh. Eh, lainnya apa sih? Apple aja lah ya, yang gampang, yang terkenal. Nah ini caranya, jadi caranya gini ya. Ini diklik dulu, ini diklik, terus ditulis kode misalkan Apple, tulis aja. Kalau nggak tahu kodenya, tulis aja nama perusahaannya Apple gitu misalkan. Nah ini ya, nanti muncul kayak gini ya. Nah nanti udah muncul kayak gini,
ya toh. Udah muncul kayak gini, terus eh, klik ini, order panel ini, diklik ya. Ini ya, yang ini ya. Diklik yang ini. Nah, ini kan suruh connect to broker. Pencet connect. Nah, paper trading. Nah, muncul paper trading ini connect sampai sini. Oke, connect. Nah, udah pada sampai sini belum? Kalau belum, saya dikasih tahu loh kalau belum sampai sini. Udah pada sampai sini ya? Sampai sini? Eh, Putina udah berhasil sampai sini, Putina? Belum. Ini Apple-nya yang Nasdaq ya, Pak ya? Iya, betul, betul. Hmm. Yang ini dulu ya, yang punya tadi ya, ini. Mm-mm. Pencet. Habis itu tadi connect to broker, tinggal diklik aja connect. Terus paper trading diklik. Nah, Oke. hmm. Berarti pilih paper trading tadi ya? Ya, betul, betul. Nah, sampai situ dulu aja. Ya, Oh, udah Pak. udah sampai sampai sini sama persis ya berarti ya. Iya, iya. Oke, sekarang eh, Pak Sudino udah sampai sini kah? Pak Sudino? Iya, sudah Pak, sudah. Oke. Kalau Pak Francois udah sampai sini? Halo Pak Francois. Pak Nara udah sampai sini kah? Gimana Pak Francois udah sampai sini? Aduh, suaranya nggak kedengar. Suaranya kok kecil sekali ya. Hmm, coba ketik di grup aja Pak. Suaranya nggak jelas soalnya. Eh, Kalau Pak Nara udah sampai sini, udah berhasil sampai sini. Halo Pak Nara, udah sampai sini berhasil belum? Halo, halo Pak Nara. Oh, Mas Andreas, ya, ini yang saya buka kok aplikasi desktop TradingView bener nggak sih? iya betul betul itu. Betul, Betul ya? betul, betul. Nah, udah toh, udah terus keluarnya ini bener nggak? Keluarnya pertama kan, sebentar. Iya, keluarnya Pertama itu kita tapi gambarnya ya beda gambarnya. nggak, gambarnya kayak gini toh, maksudnya cuma kayak gini toh. Mm-mm. Ini Mm-mm. diganti satu hari dulu. Nah kayak gini Diganti kan, 1 hari. Diganti satu setelah hari. diganti D. Nah, huruf D ini diklik ganti D satu satu D ini. Dari Nanti lah mana? sama kan. Ini kan sebelahnya ada tulisan AAPL nih. Iya, Nah, sebelahnya diganti, diklik dulu ganti satu D sudah, gitu. Udah. sudah 1 D. Nah, sama toh grafiknya. Cuma beda yang ini toh. Mm-mm. Nah, udah terus habis itu klik ini yang Klik ada order, mana? ada tulisannya. Nah, ini. Terus connect broker gitu. Mm-mm.
Belum, Berhasil? belum apa? Belum. Gimana? Eh, Nggak ini tulisan ada rasanya. outdoor panel ini nih. Di kanan, sebelah kanan, bawahnya gambar lonceng itu. Ada tanda ke atas sama tanda ke bawah itu. Ini Itu betul. Ya, diklik toh. Nah, itu ada diklik. nanti ada tulisan connect broker toh. Belum nih, nggak ada. Tak klik, nggak ada tulisannya. Keluarnya apa diklik? Ini tak klik, nggak ada tulisannya. Tulisannya malah gambar. Gambarnya apa? Iya, Nggak ada kata-kata sesuatu gitu kan? nggak ada. Ini tak klik, tulisannya malah gambar. Ini gambar ini lampu, gambar lonceng. Oh, yang bawahnya lonceng itu diklik. Yang bawahnya lonceng. Iya, gambar lonceng ini. Udah Coba, diklik. udah. Saya keliru Oh, gitu. Bentar, tapi bentar, nggak ada tulisan apa-apa. bentar, bentar. Hmm. Nggak ada tulisannya apa-apa. Eh, Coba boleh difoto nggak? Ditaruh di grup. Sebentar. Hmm. Gimana? Itu kan? Iya, betul itu. Iya, itu kalau ini saya klik, ini Hmm. munculnya seperti ini. Oh, saya, kok malah error ya? Itu, bentar. Hmm. Itu sebentar. Tapi pas buka buat buka trading view-nya sempat berhenti nggak sih? Enggak, lancar. Enggak ya. Coba Hmm. trading view-nya di close dulu, terus dibuka lagi Ulang coba. lagi. Oh, Betul. dulu ya. Betul. Oke. Mm-mm. Oh ya, Pak Yani tadi errornya di bagian mana kan? Halo Bu Iswatin. Mm-mm. Ini saya baru Eh, buka. Saya oh ulangi ya, dari saya oh ulangi ya. dari awal upgrade sekarang itu, kemudian more, ya Mm-mm. kan? Bila more terus aplikasi desktop Mm-mm. udah, terus ini udah dari awal. Nggak usah dari awal banget sih maksudku, cuma dari aplikasi desktopnya di close terus dibuka lagi aja, nggak usah dari awal banget. Oh, nggak usah dari awal, terus bukanya apa? Di ini, di nah, di sini kan ada lambangnya trading view kan. Ada trading Nah view itu tadi. dan itu diklik-klik aja nanti sampai buka. Kok nggak muncul ya yang gambar tadi ya, yang apa? Hmm. Kok nggak muncul lagi ya? Kok harus mengawali dari awal?
Kan tadi ada gambarnya yang trading view tadi. Atau enggak gini, atau enggak ditulis di sini di kiri bawah itu di search itu tulis trading gitu, trading gitu. Nah, ini ada tuh, ada kayak gini ada tulisannya trading view app gitu kan. Iya, sebentar. Hmm, Trading ada. ada. Nah, terus Hmm, diklik aja. udah. Nah, keluarnya kayak gini gitu. Trading view tadi. Nah, udah keluar kayak gini. Sebelum keluar itu masih keluar look first then lip. Eh, apa itu ya? Bentar, bentar. Sebelum itu. Sebelum itu gimana? Coba, tadi kan ini tinggal tulis trading kan. Iya, Nah, nah terus dibuka atau ini. sudah buka. Eh, Nah, langsung muncul gini kan. nggak muncul itu. Sebenarnya itu. Nggak Oh, muncul itu. Saya masih muncul ada orang menek nih loh. orang Look, mainnya. look first. Masih look first. Oh, Nah, kan tapi ini kan nggak muncul ya yang ini tulis oh, yang oh, profile. alah. Saya masih Coba, coba. Coba ini berarti harus diinstal lagi coba. Ini disilang-silang tuh. mm, Terus habis itu install lagi. Install lagi itu berarti caranya adalah ini. Nah, ini pencet download lagi. Tunggu sampai selesai nanti install lagi. oh gitu. Pencet download lagi. Aduh, aduh, aduh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebentar ya, tak ulangi Iya, dari awal. iya, nggak apa-apa. Ini harus jatuh offline kok ya. Ya masih corona nggak bisa offline. Kapan pulang ke Solo, Mas? Udah di Solo saya. Oh, ini dari Solo. Ini di Solo. Iya. Oh, ya. Gampang nih ketemu. Oke, siap. Oke, ini saya tutup dulu ya, Mas. Mm-mm. Oh ya, kalau Pak Yani tadi kendalanya di mana ya Pak ya? Halo Pak Yani, kendalanya di mana Pak Yani? Oh, ini Pak Naradi. Pertama itu nggak bisa langsung install dulu. Pertama harus daftar dulu. Daftar dulu ya. Nah, udah daftar, habis itu pencet ini Pak Nara, pencet more, terus desktop app ini. Desktop app diklik, ya toh. Nah, terus tinggal download for Windows, diklik aja. Begitu. Gimana Pak Yani? Tadi ada kendala di mana Pak Yani? Oh, nggak keluar suaranya Pak. Coba sambil eh, ngetik di grup gimana Pak? Suaranya nggak keluar ya Pak? Oh ini. Ini kalau ah,
Kayaknya mikrofonnya Pak Yani ada yang salah gitu. Coba Pak Yani pakai pakai earphone yang biasa buat telepon itu mungkin nanti jadi bisa. Gimana Pak Nara? Udah ketemu installernya kan ya? Hmm, Oke, ada yang belum sampai sini nggak? Oke, jadi misalnya kalau sudah sampai sini, itu yang pertama adalah yang diklik adalah ini, paper trading ini, diklik toh, terus di reset paper trading account, ya. Nah ini uangnya terganti suka-suka, boleh 2.000, 5.000, 3.000, 10.000, terserah. Kalau dari sananya 100.000. Nah kalau misalkan emang rencananya 5.000 apa 3.000 apa 2.000 ya tulisnya 2.000 atau 5.000 kayak gitu ya. Jadi diganti sendiri ya sesuai sesuai dengan kebutuhan angkanya ya. Kalau saya contohin pakai 5.000 ya. Nah udah terus di reset. Nah ini nanti jadi account balance-nya itu 5.000. Jadi ini saldo simulasinya. Nanti misalkan mau di reset ya di reset lagi ya bisa kayak gitu. Oke, bisa ya Mbak sini. Nanti kalau misalkan ini kan pokoknya kita tanggal 28 kan udah mulai mantau pasar bareng. Nah, sebelum itu, nah kalau misalkan butuh bantuan buat apa namanya, buat buka trading view langsung kabari ya, gitu ya. Oke, sampai sini berhasil ya. Nah, nah ini kalau sampai sini berhasil, ini saya contohin ya. Ini tapi pasarnya nggak belum buka, jadi belum bisa. Ini saya contohin aja cara pasang stop loss sama entry-nya kayak apa. Nah, ini contoh aja, misalkan ya, ini misalkan itu adalah eh, misalkan saya mau beli Apple, ya toh. Nah, karena yakin harganya mau naik nih, misalkan ya, ini bukan beneran ya. Misalkan, nah, saya yakin stop loss-nya itu di 159,16, ya kan? Nah, harga harga sekarang ini ada di 167, saya buatnya 167. Berarti jarak entry sama stop loss-nya berapa? Di kalkulator aja. Ini dipasin 159 aja ya. Oke, harga sekarang 167, berarti berarti jarak antara entry ke cut loss berapa sih? Berarti ya tinggal 167 kurangi 159, ya kan? Sama dengan 8. Nah, berarti jaraknya kan ketemu 8 nih. Berarti bisa beli berapa lembar? Nah, ini kan tadi uang saya kan 5.000 nih ya. 5.000 lah.
Saya pengennya itu maksimal tuh 2% buktinya. 2% dari 5.000 itu berapa sih? Tinggal aja dihitung 2 bagi 100 kali 5.000. 100. Nah, ini dibagi jarak entry sama stop loss-nya. Berapa? 100 dibagi 8. Ketemu 12,5 ya. Dibulutin ke bawah ya, 12 ya. Nah, berarti artinya gimana? Berarti artinya ini ditulis 167 dulu. Oke. Terus stop loss-nya itu tadi di 159 misalkan. Nah, terus kuantitinya adalah berapa lembar tadi? Ketemunya tadi adalah 12. Tulis 12. Nah, oke ya. Oke. Nah, udah kayak gitu. Terus tinggal pencet buy ini. Tinggal pencet buy ini udah selesai. Gitu. Nah, pencet buy. Nah, nanti muncul di sini karena ini pasarnya nggak gerakan, jadi nggak dapat barangnya. Nah, masuknya masih di order kayak gini. Ini order entry, ini order stop loss kayak gitu. Ya kayak gitu tuh. Cuma kayak gini tuh. Nah, misalkan nggak jadi ya tinggal disilang. Selama belum dapat barangnya tinggal disilang nggak apa-apa. Silang. Yes. Nah, tulisannya cancel kan. Nah, kayak gitu tuh. Cuma kayak gitu tuh aja. Jadi nanti kita mulai tanggal 28 sampai seterusnya pantau pasar terus. Nah, mau buka akunnya kapan ya terserah, sesiapnya. Cuma yang jelas kita mantau pasar bareng kayak gitu tuh. Gitu ya. Akun minimal berapa, Mas Andreas? Buka akun. Minimalnya nggak ada. Minimalnya nggak ada sih. Minimalnya nggak ada. Cuma kalau saran saya nanti ya saya jabarin detail di slide berikutnya. Cuman itu nanti jangan terlalu kepikiran dulu mau masuk berapa. Yang penting trading di sininya ini, di simulasinya ini benar-benar bisa dulu. Iya. Gitu ya. Nanti kalau masih bingung, enggak apa-apa. Ini kan belum ada resiko sama sekali, masih bingung tinggal ditanya aja. Kalau misalkan mau nyoba-nyoba dulu ngeklik sembarang gitu, nanti ya enggak apa-apa juga. Ini kan nggak ada resikonya sama sekali. Iya, siap, Mas. Oke ya. Nah, sampai sini paham ya? Atau ada yang masih bingung sampai sini? Pak Andreas, ternyata ini sama kayak itu ya, future ya, maksudnya ada pending order beda sama saham lokal ya, sama sekuritas kita gitu. Kalau sekuritas kita kan nggak ada pending order. Kalau kita masuk sekarang di broker gitu kan kita nggak bisa pending order selama pasarnya belum buka, bener kan? Iya betul. Cuman ini nanti ya pada akhirnya tetap tergantung brokernya. Sini kan cuma simulasi. Nah ini nanti tergantung brokernya langsung yang ngasih fasilitasnya kayak apa. Oh, jadi nggak semua broker tuh bisa pending order kalau untuk saham-saham begini ya? Saham US ya? Oh, yes. Iya. Saya pikir kayak future gitu kan. Kalau future kan
pending ordernya juga bisanya pas pasar buka ya. Ini kok di TradingView ini biarpun akun demo, tapi kok dia bisa pending order gitu? Ya mungkin karena dia akun demo. Soalnya kan si TradingView ini bukan broker, dia cuma penyedia data sebetulnya. Iya. Oh, soalnya kalau di akun demo broker-broker kan dia tetap nggak bisa kan kalau untuk pending order pas pasar tutup. Betul. Iya, terus untuk stop loss-nya juga dia sudah ada kan. Kalau saham sekuritas kan nggak ada pasang stop loss seperti ini ya. Ini kan mirip future, mirip future persis gitu. Ada stop loss pasang. Oke. Makanya kemarin saya tuh nggak paham kok pasang stop loss di mana kalau saham gitu kan. Ternyata di menunya ini memang dia sudah ada pasang SL ya. Iya, betul. Soalnya kalau yang saham sekuritas itu kan saya nggak pernah nemuin untuk menu SL, pasang SL gitu. Adanya kayak automatic order gitu ya? Iya, adanya cuman otomatis order sama kita langsung langsung posisi jual atau pending order jual bisa. Tapi kalau pasang stop loss nggak bisa sih. Kalau di sini bisa kok. Oke, sip. Nah, ini sampai sini berarti belum ada yang ditanyain ya. Jadi kalau yang di broker luar itu pasang stop loss-nya nggak repot. Kalau yang di lokal kadang harus pakai automatic order jika matas dulu gitu tuh. Kalau yang di sini nggak perlu seribet itu karena udah orderannya ada stop market, ada stop market limit, jadi udah enak gitu marketnya. Nah, terus ini kalau sudah sampai sini berarti sudah bisa. Nanti tinggal mulai tanggal 28 kita latihan sampai seterusnya. Sampai seyakinnya, sepedenya nanti mau buka akun modal berapa, terserah. Modalnya itu kalau di broker yang saya pakai itu minimal deposit itu kayaknya nggak ada. Tapi nanti saya kasih dia saranku ya. Saranku kenapa kok mulainya harus sekitar segini kalau udah mau mulai beneran gitu ya. Nah, oke. Berarti sampai sini belum ada pertanyaan ya. Ini nanti masih ada waktu sampai tanggal 28. Nanti kalau misalkan minta mau diulangi tentang yang buat ini nanti tak buatin webinar lagi, nggak apa-apa. Jadi webinar materinya sebenarnya sudah selesai, tinggal mulai tanggal 28. Nanti kalau misalkan sebelum tanggal 28 mau minta diulang yang mana tentang buat simulasi juga nggak apa-apa. Nanti saya buatin webinar lagi nggak apa-apa. Kalau bisa jangan lebih dari tanggal 28 maksudnya. Soalnya kalau udah lewat itu nanti jadi ketumpuk-tumpuk nanti. Oke ya, nah sampai sini Pak udah ya, udah bisa ya. Udah, kalau nggak ngerti nanti bisa tanya atau bisa lihat rekaman atau boleh minta diulang nanti saya jadwalin. Oke. Nah, udah sampai sini udah, terus habis itu adalah selanjutnya. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Udah bisa ya tadi ya. Nah, terus yang satu lagi itu namanya option strat. Nah, ini simulasi, tapi ini bukan akun simulasi pakai uang bongbong. Ini simulasi buat bikin strategi untuk option. Yang nggak harus sekarang sih, tapi kalau mau dibahas sekarang ya apa sih. Ini belakangan aja kayaknya. Ini udah agak advance ini soalnya. Tapi kalau mau daftar, ini tinggal ini buka optionstrat.com terus daftar. Udah gitu aja. Makanya nanti aja. Nggak usah sekarang. Ini agak kompleks. Oke. Oke ya. Oke, nah sekarang masuk ke capital management. Nah, ini pembagiannya kayak apa nih? Nah, misalkan taruhlah punya uang itu
itu totalnya misalkan 10.000 gitu ya. Nah, ini misalkan emang ada alokasi $10.000 misalkan. Ini misalkan aja ya, $10.000 ya. Nah, itu saran saya 10.000 nggak langsung masukin akun semua. Kenapa kok gitu? Kenapa kok yang dimasukin cuma 6.500 atau 65%? Karena yang lain-lainnya itu perlu namanya buat, nah ini yang 20% misalkan aku punya emang alokasi punya 10.000 ya, itu berarti sekitar 140 jutaan gitu ya. Dan dolarnya 14.000 ya. Nah, research and development ini apa sih? Ini jadi akunnya itu, saya saran tuh ada dua, satu akun utama, satu akun untuk misalkan penasaran pengen nyoba sesuatu, misalkan nyoba sesuatu itu dalam arti misalkan uh, ini kan saya ajarinnya itu beli ikutin tren. Nah, tapi kok sempat belajar sendiri kok kelihatannya menarik nih pas turun terus nyoba beli gitu ya. Kan itu kan saya nggak ngajarin loh kayak gitu. Nah, tapi kalau penasaran mau nyoba, lah itu cobalah di akun satunya yang akun khusus untuk riset sama development. Jadi jangan di akun utama. Bukannya saya nggak boleh nyoba, tapi nyobanya di akun yang berbeda. Kalau nyoba di akun yang sama, nanti portofolio jadi kacau, bingunginnya apa namanya berarti udah males dulu. Jadi gitu ya, misalkan jadi kalau udah misalkan punya uang $10.000 itu 6.500 ini, yang 2.000 masuk ke akun satunya, yang lainnya kan tools-toolsnya tadi yang bangsanya TradingView itu sama yang lain-lain itu kan ada yang berbayar tuh. Kalau saya itu setahunnya kena sekitar $155 tok sih, Bang. Tapi kalau misalkan toolsnya nggak banyak, nggak cuma TradingView tuh. Misalkan ada tools yang menarik lainnya, kalau mau nyoba ya udah ada lokasinya, jadi nggak lebih dari itu belanjanya. Tujuannya itu. Jadi TradingView itu saya setahun bayar sekitar 155. Itu karena kenapa kok bayar? Karena saya perlu data real time-nya eh, saham sama Futures, jadinya perlu bayar tambahan kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan merasa belum perlu, ya nggak usah. Cuma nanti datanya yang harian itu nggak jalan. Maksudnya yang harian itu maksudnya yang intraday. Intraday itu jadi artinya eh, yang di bawah grafik di bawah 20 menit itu nggak jalan. Bedanya itu kalau gratis sama yang berbayar. Gitu ya. Terus yang satunya adalah soft skill. Nah, soft skill itu ya buat bangsanya ikut ikut entah ikut seminar lah atau ikut kelas lah kayak gitu. Jadi alokasinya kayak gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini capital management berdasarkan untuk trading shares. Shares itu artinya apa tuh? Shares itu artinya saham toh, murni saham. Nah, pembagiannya kayak gini. Totalnya sekitar 2307 itu sekitar eh, 30 jutaan lah. Nah, ini saya nulis kayak gini, ini idealnya ya. Berarti nggak harus kayak gini ya. Misalkan mau 2.000 aja gitu ya nggak apa-apa. Atau mau 1.000 aja ya nggak apa-apa. Cuma ini idealnya. Nah, idealnya saya saran kayak gini. Nah, terus kalau mau ditambah pakai option, pakai asuransinya, pakai asuransi saham, itu kurang lebih segini idealnya. Kalau di bawah ini juga nggak apa-apa. Atau di atas ya nggak apa-apa. Tapi idealnya segini. Idealnya menurut saya ya. Idealnya berdasarkan apa sih? Idealnya berdasarkan tadi jarak entry sama stop loss, pokoknya yang diresikokan itu setiap kali trading itu maksimal 5%. Kayak gitu itu. Soalnya kalau modalnya terlalu kecil, itu mau resikokan maksimal 5% itu jadi susah. Cuma dapatnya lembarnya sedikit banget atau malah nggak bisa trading di saham-saham kayak Google kayak gitu kan ribuan loh satu lembarnya tuh. Kayak gitu tuh. Bisanya nanti yang kecil-kecil.
Nah, yang kecil-kecil ya belum tentu masuk ke warlist soalnya. Jadi kurang lebih gitu. Nah, kalau mau ini tambahin futurist juga, ya toh futurist itu macam-macam, ada komoditas emas, terus ada forex segala. Tapi ini yang versi pasar sentral ya. Saya nggak bahas yang non sentral ya. Itu kurang lebih segini. Nah, saya yang ini. Nanti saya tunjukin akun saya yang real. Jadi nanti tetap pelatihannya pakai yang ini, pakai yang trading view tadi. Cuma nanti saya contohin, pas live trading itu saya contohin pakai yang real ini, pakai akun saya yang real, yang emang khusus buat apa namanya, buat ngajar. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, yang penting apa sih? Yang penting di akun simulasinya itu kita udah yakin dulu, yakin tuh gimana? Yang yakin apa? Pertama cara pakainya, yang kedua konsistensi hasilnya. Nah, kalau udah yakin baru buat akun. Kalau misalkan misalkan ternyata modalnya kurang ya ya nggak apa-apa. Yang penting simulasinya udah bener dulu gitu. Jangan sampai modalnya udah ada ya toh, tapi simulasinya masih bingung. Itu nanti rugi kalau kayak gitu. Jadi nggak usah buru-buru langsung buka akun ya. Yang penting simulasinya dulu, paling tidak itu 3 minggu. Nah, nah sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Kok banyak juga ya modalnya gitu ya. Soalnya eh, biar bisa di bawah 5% ininya, apa namanya, alokasi kerugiannya. Tujuannya itu sebetulnya. Kadang ada saham yang harganya 400-an, 500-an, 300-an yang masuk watchlist. Jadi ya mau nggak mau ya harus agak naik sedikit modalnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Yakin nggak ada? Nah, kalau nggak ada, ini ada kabar baik. Jadi, em, tadi kan modalnya hitungan termasuk lumayan. Nah, ini karena teman-teman udah bantu saya untuk ini, untuk uh, ngetes materinya yang saya buat. Nah, ini nanti gini, ini kan ini kan rencana kelas saya mau saya jual, ya kan? Nah, yang udah di sini ini selamanya gratis, jadi nggak usah khawatir. Yang udah masuk sini makanya kok sama Mas Prima yang dulu nggak ngerjain PR kok dikeluarin karena harus yang benar-benar emang niat emang benar-benar emang niat dulu yang masuk di sini. Karena ini kayak ibaratnya kayak tes produk gitu. Kira-kira ini materinya bisa layak untuk dipasarkan atau enggak. Nah, ini kelasnya nanti kalau misalkan Butina nih, misalkan Butina kelasnya ini berguna buat temennya siapa gitu. Nanti tinggal kasih tahu ke Mas Bima aja. Nah, kalau misalkan temennya nanti ikut, uh, Butina dapat sepertiga penjualan dari kelas kami, kayak gitu. Nah, kelasnya itu mau dijual berapa sih? Nah, selama belum sampai 200 peserta, kelasnya itu mau dijual 300.000. 300.000 itu bisa akses lamanya. Kalau misalkan belum ngerti, bisa ngulangi lagi ke angkatan berikutnya. Gratis sudah. Jadi beres cuma sekali toh. Nah, terus nanti yang ngenalin dapat 100.000 sepertiganya. Kayak begitu dan seterusnya.
Ini nanti bisa gimana? Gimana? Sistem referral gitu ya. Iya, betul, betul sekali. Nah, nanti kalau udah jadi 400, harganya naik. Dan naik jadi 600.000. Nah, terus dapatnya berapa? Dapatnya 200.000, udah kayak gitu tuh. Seterusnya. Nah, ini saya buat program ini fungsinya apa sih? Fungsinya biar buat tambah-tambah modal buat eh, apa namanya? Buat ya bisa buat belanja tools atau bisa buat langganan tools atau bisa buat emang buat modal berbeli saham itu ya kan lumayan gitu kan. Nah, jadi tujuannya itu. Nah, jadi ini sistem referral intinya. Nanti kalau misalkan emang kelasnya menurut Anda bagus, itu tinggal ya mau jual ya juga nggak apa-apa, tinggal nanti dapat referral sepertiga dari penjualan kelas. Nah, jadi saya udah ini ya, udah benar-benar terbuka ya. Jadi kalau di bawah 200 masih 300.000, dan di atas 200, tapi di bawah 400 masih harganya 450, dan seterusnya. Oke. Nah, berikutnya cuma kalau yang ini masih agak lama. Jadi yang saya jual itu apa sih? Yang pertama adalah ini kelasnya materi itu, yang kita dari awal webinar sampai sekarang. Nah, terus berikutnya yang saya jual adalah ini langganan untuk ikut live trading. Nah, cuma yang di sini, yang di sini udah gratis semua ya selamanya ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, cuman kalau ini caranya dapat gimana? Misalkan contohnya misalkan Pak Yani ya misalkan. Nah, Pak Yani misalkan udah lumayan ngerti. Nah, ini kalau Pak Yani mau bantuin saya ngajar, nah Pak Yani dapat ini seperenam dari penjualan langganan live trading. Nah, langganan live tradingnya itu berapa sih harganya? Harganya 60.000 cuma sebulan. Dan itu pun gini, misalkan nih ada yang ikut bayar kan 60.000 kan. Nah, ternyata saya dalam waktu sebulan itu nggak bisa ngasih untung lebih dari 3. Lebih dari 3 itu maksudnya misalkan Apple, Nvidia, Netflix gitu ya. Misalkan untungnya nggak, yang untung cuma 2 dalam waktu sebulan. Itu bulan depannya gratis. Nah, kalau udah 3 atau ke atas, nah itu baru bulan depan kalau mau ikut lagi ya tinggal perpanjang. Gitu. Cuman yang boleh ikut ini itu yang udah ikut kelas. Soalnya kalau belum ikut kelas tiba-tiba ikut ini, takutnya nanti salah nerjemahin resikonya. Gitu ya. Cuman saya perlu ingetin yang sekali lagi yang udah masuk di kelas beta ini semua fasilitas gratis. Tinggal mau dimanfaatin atau enggak, itu aja. Khusus untuk sistem referral yang ini bisa dapat kalau mau bantuin saya ngajar. Gitu ya. Kalau yang tadi kan kenalin ke orang lain atau jualin ke orang lain. Kalau yang ini kalau mau bantuin saya ngajar. Gitu. Gitu ya. Jadi skema referralnya 2 tadi. Boleh dua-duanya diambil, boleh satu aja, atau boleh nggak diambil ya nggak apa-apa. Jadi skemanya udah jelas, udah transparan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Nanti pembelajarannya secara online juga ya, Mas? Iya, betul. Yang apa nih? Ngenalinnya maksudnya. Yang ngenalinnya boleh offline, boleh online. Cuman nanti kelasnya tetap online. Gitu.
Gimana, ada yang mau ditanyain lagi sampai sini? Jadi kalau mau menawarkan itu kan berarti harus sudah mengerti itu kapan mau dijual ya, mau Iya, ada Mas. ini ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ya Ini berarti ini kapannya berarti 1 Maret. Gimana? kudu mudeng sik. Iya, iya no. Nanti kalau ditanya, ditanya, ditanya nggak ngerti. Heeh. Oke oke. Tapi ya kalau belum mudeng-mudeng banget ya nggak apa-apa. Nanti bisa ini aja bisa tanya langsung ke Pak Prima atau Pak Andre gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti tetap dapat. Kalau misalkan orangnya jadi gabung Iya gitu, iya iya. itu ya boleh. Jadi ini nanti tanggal 1 Maret udah saya buka buat angkatan berikutnya yang bukan beta lagi, jadi angkatan pertama udah saya buka. Nah, mungkin peminatnya masih sedikit karena orang belum tahu nih kenapa sih kok perlu trading di saham US, kenapa kok lebih menarik di saham US daripada saham Indonesia untuk trading loh ya. Ya nggak apa-apa, paling nanti yang angkatan pertama cuma ada sedikit ya nggak masalah. Tetap di melayani kayak gitu tuh. Nah, terus nanti yang kelas yang ini, yang besok yang angkatan pertama itu seminggu kurang lebih 2 sampai 3 kali. Kenapa kok bisa lebih padat? Karena rancangan materinya udah jadi semua. Kalau yang kita ini kan kadang seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali, kadang seminggu sekali lagi. Nah, itu karena rancangan materinya masih saya buat waktu itu. Jadi udah tahu mau jelasin apa, cuma gimana cara nyusunnya biar urut. Nah, biar runtut. Nah, tujuannya itu. Kenapa kok kemarin agak lama? Itu ya karena itu sebetulnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak kira-kira? Belum ada. Belum ada yang mau ditanyain lah. Oke, Izin mau kalau belum. tanya Pak, Oke, gimana Pak Nara? ini Pak, ini kan kelasnya nih bagus nih Pak ya. Jadi nggak cuma Mhm, trading tapi dasarnya juga dijelaskan Pak. Nah ini kan mhm, juga tertarik untuk menjualnya. Cuma kan untuk itu kan mhm, kita harus ngerti benar-benar paham ya Pak ya. Jadi paling mhm, nggak kita harus belajar dulu dan ngikutin live tradingnya dulu. Jadi mhm. saya sangat tertarik sih Pak. Cuma ini ada pertanyaan ini Pak nih sedikit yang masalah Oke, capital boleh. market itu kenapa ya modal yang kalau Mhm. modal untuk account balance-nya naik itu harga tool sama soft skill-nya naik ya Pak? Oh, enggak, itu gini. Soalnya saya pembagiannya persenan. Persenan. Ini cuma ini nggak harus sama persis gini ya. Jadi toolsnya ya harganya sama ya. Mau mau modalnya 1.500 sampai 100.000 pun harganya tetap sama. Cuman cuman biasanya kalau orang yang uangnya banyak, yang sampai sampai di atas $500.000 itu, dia biasanya nggak pakai TradingView, dia pakainya Bloomberg Terminal. Itu harganya 30 juta sebulan. Itu yang biasa dipakai manajer investasi yang hebat-hebat itu biasanya pakai itu. Jadi jadi ini sebetulnya cuma kayak anggaran sebetulnya, bukan bukan harus ya, kayak anggaran. Jadi kalau misalnya yang dianggarin 1.000 yang nggak pakai 100 ya malah bagus. Ya, terus tujuannya apa gitu? Biar tujuannya kalau anggarannya misalkan 1.000 ya, kalau sampai lebih dari 1.000 ya berarti ada yang salah kayak gitu. Jadi cuma kayak gitu aja sebetulnya. Jadi nggak bener-bener saklek itu enggak. Ini cuma gambaran aja biar jadi misalkan punya uang taruhlah 5.000 lah, itu 5.000 itu jangan langsung dimasukin all in ke akun semua.
ada alokasinya emang buat belajar. Kalau emang penasaran pengen coba-coba metode yang di luar yang saya ajarin, ada ada juga emang kalau pengen nyoba tools misalkan ada yang nemu Ami Broker lah atau apalah pengen nyoba. Nah, itu udah ada alokasinya dari awal tujuannya itu. Nah, soft skill ini kenapa kok paling kecil? Ya karena ini sebetulnya belajar di internet sendiri pun udah bisa. Cuma bedanya kalau ikut kelas kan jadi lebih runtut. Itu kalau itu saya buat sekecil mungkin. Itu fungsinya biar biar nggak terus ada seminar apa langsung ikut, ada seminar apa langsung ikut, dan gitu ya. Intinya kan kita bisa apa enggak itu kan kalau kalau kita pinter bikin pertanyaan tuh, bukan kita rajin ikut seminar tuh tujuannya. Makanya kenapa tuh ada orang yang masuk sekolah tiap hari, tapi hasilnya ya karirnya biasa aja. Ada yang sering diomelin gurunya, nggak taunya malah jadi Albert Einstein itu tuh. Albert Einstein tuh pas SD diusir sama gurunya loh itu. Nah jadi makanya jangan soft skillnya aku buat rendah itu ya tujuannya biar itu biar nggak terlalu rajin itu seminar itu sebenarnya nggak terlalu penting gitu. Karena semua informasi sudah ada di internet lah biar galinya bener ya harus bikin pertanyaan yang bagus. Kalau enggak ya mau ikut seminar apapun ya hasilnya ya sama aja. Gitu ya. Gimana Pak Nara, udah terjawab kah pertanyaannya? Oke Pak. Jadi berarti presentasi untuk antara modal dan kemudian tool dan itunya aja Pak, soft skill ya. Jadi nggak harus sama persis gini nggak perlu. Kemudian Pak, kalau yang di aplikasinya Testiwork itu nggak ada ya Pak, kayak semacam trading view-nya nggak ada ya Pak ya? Analisa grafik itu ada. Cuma saya coba buka ya, ini grafiknya itu nggak user friendly masalahnya. Nah, grafiknya itu agak payah sih, tapi ya nggak apa-apa kalau mau pakai itu. Cuma masalahnya kan kita perlu paper tradingnya sebetulnya. Di Testiwork itu nggak ada paper tradingnya soalnya. Salah. Dan grafiknya itu loadingnya agak lama gitu. Apa karena mungkin fee-nya terlalu murah kali ya, jadi kayak gitu. Nah ini kayak gini. Kayak gini. Ya sebetulnya bisa sih, cuma nggak ada fasilitas paper tradingnya yang di Testiwork itu. Dan kurang nyaman aja sih kalau pakai ini sih aku. Tapi kalau mau pakai yang punya broker juga nggak apa-apa, nggak ada masalah sih. Cuman itu preferensi ya, nyaman nggak nyamannya tergantung nanti ya. Nah kalau trading view ini kan udah ada paper tradingnya, bisa lihat pendapat orang segala. Jadi ada fitur sosialnya segala, bisa ngepost ide. Nanti kalau misalkan sering ngepost ide itu dalam arti ngepost ini ya, ngepost prediksi gitu ya. Sering kayak gitu, itu nanti tiba-tiba dikasih gratis berapa tahun sama si trading view-nya karena dianggapnya aktif di komunitasnya mereka gitu sih. Terus ini bagusnya lagi, ini nanti kalau pas grafiknya jalan, misalkan saya pakai grafik 15 menit misalkan. Nah sini nanti ada detikannya di sini. Oh candle-nya ini habis 1 menit lagi, ganti candle lah. Itu walaupun kelihatannya sepele, tapi berguna banget itu. Jadi begitu grafiknya pas breakout ini sudah di false breakout kan nih, itu kan tinggal
misalkan breakout tuh, terus grafiknya di 5 menit terus tinggal 10 detik itu ternyata nggak balik arah, ya berarti breakoutnya benar terus bisa masuk duluan gitu. Jadi walaupun untuk kelihatannya sepele bisa bantu. Terus kalau pakai premiumnya, pakai yang berbayar yang kayak saya ini yang $155 setahun, itu indikatornya banyak banget kalau mau coba-coba. Indikator, jadi bisa misalkan ini indikator volume ya, ini dikasih volumenya dikasih indikator gitu ya, bisa. Kalau mau coba-coba jadi kayak perang lab gitu mau coba-coba bisa. Kalau saya sementara pakai ini aja. Ini yang premium cuma ini tuh, yang indikator WAE ini. Gitu sih. Gimana Pak Nara, udah terjawab Pak? Halo Pak Nara, udah terjawab Pak pertanyaannya? Udah Pak, makasih Pak. Oke, oke. Ada yang ada yang mau ditanya lagi sampai sini kira-kira? Nah, jadi emang emang ya saya tahu lah ini modalnya lumayan besar lah ini, lumayan besar. Tapi kan paling tidak kan kita bisa latihan simulasi dulu sambil ngumpulin ini. Jangan sampai udah ngumpulin susah-susah tiba-tiba simulasinya belum kelar, langsung nyoba malah merah fotonya, ya toh. Merahnya gara-gara salah mencet lah, salah mencet tombol lah. Salah mencet tombol aja masa harus bayar 2 juta, teman-teman jangan sampai kayak gitu kan. Jadi ya, harus pelan-pelan, harus paling nggak sampai 3 minggu dulu dia simulasi live trading bareng, jangan terus tiba-tiba langsung. Cuman ini nanti pas live trading ini kemungkinan pasarnya lagi gila-gilanya, jadi apa namanya, mungkin bisa jadi cuma trading sebulan cuma sekali, kadang nggak trading malah udah nunggu lama-lama nggak jadi. Ya, jadi ya tergantung pasarnya ya, nggak bisa tiap hari transaksi ya. Oke, nah, oke, nah kita lanjutin kalau gitu. Nah, nilai yang kami tawarin di market trader ini, yang kelas apa sih yang ditawarin? Yang pertama adalah pengelolaan ekspektasi. Nah, makanya kenapa kok pertama saya tanya ekspektasinya kalau trader itu kesehariannya gimana? Nah, itu biar ini, biar kita itu enggak, soalnya kan kita suka suka gampang banget keracunan sama ekspektasi yang dari orang-orang sosmed gitu. Dia dia apa namanya? Dia pamer-pamer Lambo lah, Ferrari lah, terus tiba-tiba jualan kelasnya seolah-olah kayak gampang banget gitu. Malah sekarang keringkus tuh itu. Siapa itu namanya? Yang binomo-binomo itu. Nah, jadi yang pertama adalah kelola ekspektasi. Biar apa? Biar tahu di pasar itu gimana. Yang mungkin sama nggak mungkin, atau yang hampir nggak mungkin itu kayak apa. Nah, terus berikutnya adalah psikologi sama pengelolaan informasi. Ya, yaitu eh, psikologi ya jelas fungsinya biar tahu kita sebagai manusia itu kelebihan kelemahannya di mana, terus caranya uh, optimalinnya gimana, terus caranya bikin analisa skenario kemarin itu. Nah, kayak gitu itu. Sama manajemen resiko itu yang hitung-hitungan di awal sekali kita yang di webinar yang pertama kali itu, yang setelah pengenalan, membuat nentuin jumlah lembar yang kita beli berapa lembar. Nah, itu manajemen resiko. Terus ada journaling sama efisiensi. Nah, journaling itu ya ini yang bikin rekapan transaksi. Nah, terus yang terakhir latihan simulasi sama kolaborasi. Kayak gitu itu. Nah, tujuan kelas ini dibuat apa toh?
supaya peserta paham betul dengan realita yang ada dalam dunia pasar modal terliquid di dunia. Nah, itu. Jadi nanti kalau ada yang mau jual, kasih tahu aja ini ya bisa. Di khusus slide ini ya bisa. Terus nomor 2 apa? Supaya peserta tidak mudah kena scam. Udah berapa orang yang kena robot itu apa namanya, DNA trading itu ya. Itu aja rumornya bahkan dia pun bukan PT loh ternyata. Bukan PT DNA loh, itu masih perorangan gitu. Kabarnya gitu loh. Tapi karena kantornya keren, karena robotnya kelihatannya ngasih cuan, ya orang lupa. Mungkin mungkin yang kerja di sana pun nggak ngerti bedanya pasar sentral sama pasar non sentral. Karena mereka cuma dikasih target sama dikasih tahu produknya dia doang. Orang-orang yang di kantornya DNA itu yang mungkin nggak ngerti. Sering lah aku ditawarin itu, forex dikelolain uangnya, tapi aku tanya, eh, tahu ini nggak pasar sentral sama pasar non sentral, nggak tahu itu. Futures, futures apa namanya, mata uang futures kodenya apa, misalkan euro kan, euro kodenya 6E itu, nggak ngerti loh kayak gitu tuh. Ya gitu dia mau ngolahin uangnya nasabah ya jelas fail lah itu kayak gitu. Nah itu jadi nomor 2 biar nggak gampang kena scam dengan menjelaskan pasar sentral dan non sentral. Nah nomor 3 adalah supaya peserta dapat mengelola ekspektasi dan resiko secara profesional. Gitu ya. Bedanya profesional sama bukan profesional udah saya jelasin kemarin, bedanya adalah ini. Kalau profesional tetap bisa salah. Cuman dia tahu salahnya di mana. Kalau misalkan dia baru pertama kali ngelakuin kesalahan itu, dia bisa tarik mundur, oh salahnya di sini. Terus langsung dicari tahu caranya benerin gimana. Kalau bener, dia tahu caranya mempertahankan biar tetap bener. Nah, kalau yang nggak profesional ya, kalau menang seneng, kalau salah nyala-nyalain pasar kayak gitu. Bedanya kayak gitu. Jadi tujuannya cuma 3. Jadi saya nggak janjiin setelah belajar ini terus langsung bisa cuan gitu, enggak ya, nggak ada ya. Terus langsung bisa beli lampu itu ya, apalagi itu enggak ya. Jadi ini benar-benar kelasnya ini emang pangsa pasarnya sebetulnya niche market sekali. Kenapa niche? Karena benar-benar orang yang arahnya emang jadi profesional, bukan buat rekreasi seneng-seneng itu enggak ya. Jadi benar-benar tahu cara kerjanya, bahkan sebelum bahas saham, sebelum jam trading kita udah siapin dulu tuh, makronya gimana, sentimennya gimana. Jadi nggak sembarang terus, oh lagi rame saham ini terus ikut itu ya, nggak gitu ya. Jadi harus tahu dulu jelas, terus nggak tahu-tahu, beli apa enaknya besok ya, ya dibuat dulu skenario-nya kayak gitu tuh. Jadi ini cuma perlu sekali bayar, bisa diakses secara lifetime. Jadi kalau misalkan nanti ini kan sampai selesai sampai sini ya. Nah, misalkan masih ada yang nggak ngerti, nanti mau ikut ke angkatan berikutnya itu juga gratis, sudah nggak bayar lagi gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, ini value proposition ya, yang produk satunya itu adalah subscription live trade. Nah, kalau mau ikut caranya gimana? Caranya adalah ini, udah ikut kelas materi dulu, udah paham menguasai manajemen resiko. Nanti ada kayak soal-soalnya. Terus udah nyoba paper trading. Nah, terus ada garansinya juga. Jika dalam sebulan saya nggak bisa ngasih 3 keuntungan, nanti bulan depannya gratis. Yang dianggap untung itu gimana sih? Kalau running stop-nya itu udah dinaikin di atas WP.
Jadi bener-bener untungannya udah kunci ya, floating floating profit itu belum dihitung untung ya. Jadi jangan salah ya, misalkan ada orang kayak gini nih, yang ngasih tahu, oh beli ini, misalkan beli di harga 200, jual di targetnya di 210, 220 misalkan. Nah, terus harganya sempat dari 200 ke 210, habis itu turun ke 90 kena stop loss, terus dia ngaku nyatakan udah sempat untung tuh. Ya belum lah, orang akhirnya kena stop loss kok, ya kan? Kecuali kalau stop loss-nya itu sudah digerakin sampai di atas BP, jadi kena stop loss tuh udah untung juga. Nah, itu baru dianggap. Jadi kalau misalkan nggak ada 3, bulan depannya gratis. Kayak gitu itu. Jadi fair ya kita. Maksudnya antara antara ini, antara yang apa yang ditawarkan dengan yang didapat itu benar-benar transparan. Dan kalau misalnya nggak sesuai, ada garansinya yang live trade ini. Dan harganya pun kalau dibandingin di mana-mana nggak ada harga segitu itu dapat 60.000 masih dapat garansi nggak ada. Atau misalkan mau nyoba cari ya nggak apa-apa ya, kalau ada boleh kabarin. Nah, sampai sini ada mau ditanyain dulu? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Belum ada, yakin? Udah selesai loh ini. Tinggal nungguin sampai tanggal 28 loh ini. Yakin belum ada? Oke, kalau belum ada, terima kasih. Kelas saya tutup ya. Makasih Pak Andreas. Oh ya, oke. Pak. Terima kasih Pak Andreas. Ya, sama-sama. Makasih, Mas. Ya, sama-sama.